Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis sekalian. Jadi pada kali ini saya ingin menyampaikan membedah buku tentang bisnis ya. Ini bukunya cukup lama juga ya. Jadi ia terbit di tahun 2010. Nah, ini bukunya adalah karangan dari Bapak Bambang Prakuso BSM yang diterbitkan oleh PT Elex Media Video Kompas Gramedia Group ya, tahun 2010. Siapa sih ini Pak Bambang Prakuso ini? Jadi beliau ini adalah seorang penulis sekaligus beliau juga seorang pengusaha. Jadi sebelumnya nih buku ini adalah judulnya Rahasia Bisnis dengan Modal Orang Lain. Jadi modal orang lain itu disingkatnya dengan MOL. Ya, modal orang lain. Nah, sekarang ini diganti judulnya dengan Rahasia Mendapatkan Modal. Nah, ini termasuk yang bestseller ya, bestseller. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa bagaimana bisnis itu kita jalankan tanpa modal. Artinya bukan tanpa modal, tapi bisa tanpa modal sendiri, tapi bisa juga dengan melalui kerjasama dan lain-lain. Nah, saya coba bedah satu persatu ya. Jadi di bagian pertama, bagaimana membangun mindset terlebih dulu, mindset kewirausahaan. Jadi selama ini mungkin kita orang tua kita dulu inginnya kita bekerja ya, bukan menjadi pengusaha, atau setelah orang tua kita menyekolahkan kita, mereka berharap menjadi pekerja yang bekerja sebagai profesional. Orang tua kita mungkin sebagian di antara kita nih ada yang takut kalau anaknya tidak bekerja. Artinya mereka berpikir bahwa mendapatkan penghasilan itu yaitu dengan bekerja. Padahal tentunya banyak jalan ya, tidak hanya satu ya jalan menuju Roma, tapi banyak jalan untuk mendapatkan income. Nah, di bab pertama ini ada tentang hanya satu jalan ke Roma. Nah, ini mindset yang sebelumnya mungkin bukan hanya orang tua, tapi kita juga berpikirnya bahwa mendapatkan uang itu hanya dengan bekerja dengan arti spesifik, artinya bekerja di perusahaan orang lain atau perusahaan manapun ya. Jadi orang tua kita itu berpikirnya bahwa anaknya sekolah tinggi, yaitu ya harus bekerja dengan paling tidak sesuai dengan jurusan yang diambil ya. Misalnya jurusan teknik, jadi menjadi insinyur ya. Yaitu tidak sepenuhnya salah artinya, cuma memang kurang tepat artinya, apalagi di zaman sekarang di tahun 2023 ini yang memang banyak sekali pengangguran di tingkat justru di secara presentasi itu pengangguran terbuka itu ada di lulusan perguruan tinggi. Jadi mungkin saja lulusan perguruan tinggi, kenapa banyak yang menganggur? Yang pertama mungkin belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, atau gaji yang ditawarkan tidak memenuhi keinginan para lulusan sarjana S1 atau perguruan tinggi. Jadi ditambah lagi tentunya yang paling umum bahwa lowongan kerja ini semakin sempit ya.
semakin terbatas karena memang banyak pencari kerja yang baru lulus ya, tambah lagi baru lulus itu sangat timpang ya, artinya lulusan dengan jumlah penawaran atau lowongan kerja ini sangat terbatas. Jadi alternatifnya adalah bagaimana para lulusan punya mindset untuk berwirausaha. Jadi ketika dia bekerja pun bisa juga melakukan bisnis sampingan untuk memenuhi penghasilan yang mungkin kurang cukup ya. Jadi bagaimana kita membangun mindset, tentunya ya yang pertama mindset wirausaha itu adalah tentunya berani mengambil risiko, kemudian bekerjanya pun tentunya tidak ada yang namanya office hour, artinya kapanpun kita harus bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan yang memang menghasilkan. Jadi di sini bagaimana membangun mindset itu tentunya disebutkan di buku ini. Jadi paling tidak di buku ini menyebutkan bahwa orang harus punya mental yang kuat dalam berusaha, bahkan harus punya mental kaya, siap kaya dan siap juga jatuh tentunya. Jadi dan jika jatuh tentunya harus punya mental bangkit kembali ya. Terus berani bermimpi, berani mempunyai target, berani mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, sehingga ketika menjalankan usaha punya target yang jelas, yang bahkan walaupun tinggi tapi terukur bagaimana target tersebut bisa kita capai dalam jangka waktu yang memang sudah tentukan. Jadi sering berinovasi. Jadi di sini di buku ini disebutkan bahwa berani bermimpi, ya, berani bermimpi, kemudian berani mencoba, berani mengambil tindakan, membuat keputusan, dan berani melakukan kesalahan. Artinya kesalahan ini bukan berarti pelanggaran ya, artinya harus berani mencoba walaupun risikonya nanti gagal. Ya, berani gagal juga. Ya, digagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, itu. Kemudian berani susah dan menderita ketika biasanya awal-awal merintis tentunya pasti sangat terpaan ya, cobaan dan ujian ketika menjalankan usaha, tentunya seperti menghadapi jalan yang terjal ya, yang berliku, yang penuh onak dan duri ya. Nah, itu harus siap mental calon pengusaha. Jadi mindsetnya ini dibangun dulu terlebih dahulu, jangan sampai kita yang mungkin sudah bekerja kemudian langsung memutuskan resign tanpa ada persiapan mental, tanpa ada persiapan yang lain-lain, maka akhirnya justru ada yang setelah resign malah balik lagi bekerja karena tidak siap dalam menghadapi yang namanya ujian, tantangan yang akan dihadapi. Jadi di bab ketiga ini ada pertanyaan, Anda tidak berhak menjadi orang kaya. Di sini disebutkan Anda tidak berhak menjadi orang kaya jika punya alasan yang banyak. Jadi mencari-cari alasan bagaimana
tidak mau mulai berbisnis, alasannya banyak ya. Misal alasan tidak punya modal, alasan tidak bisa ngomong, alasan pendidikan yang rendah. Padahal tentunya peluang itu sangat besar ya. Jadi coba kita analogikan seperti janin yang tidak bisa apa-apa, tapi dia punya rezekinya. Itu dia punya tanpa harus ini, dia mendapatkan asupan gizi. Sebagaimana cicak yang hanya melata, yang hanya berjalan di tembok, tapi dia bisa yang makanannya itu yang bisa terbang, yaitu nyamuk ya. Tapi dia bisa mendapatkan rezeki tersebut tanpa harus punya sayap untuk terbang juga. Nah, menjadi pengusaha sukses itu tidak perlu bakat. Nah, ini jadi ada alasan mengapa pengusaha itu, saya nggak bisa jadi pengusaha nih karena nggak ada bakat jadi pengusaha. Nah, ini yang jadi bisa kita sebut namanya mental block ya. Jadi sebelum dia menjalankan bisnis, dia sudah langsung memblok dirinya bahwa dia tidak mempunyai bakat. Padahal sebenarnya pengusaha itu aja yang pertama niat terlebih dahulu, kemudian mengasah diri dari pengetahuan, kemampuan dan lain-lain, sehingga ketika dia sudah siap, dia bisa memulai untuk berwirausaha. Ada yang bahkan mengatakan bahwa dia bukan keturunan bisnis karena semuanya adalah pegawai, padahal tidak juga. Banyak juga orang-orang yang memang keturunan pegawai, tapi dia melawan arus dari keluarga besarnya yang memang kebanyakan pegawai. Dia mulai berusaha dan menjadi pengusaha. Atau bahkan ada juga yang mengatakan, saya cacat tubuhnya, saya tidak bisa menjadi pengusaha. Padahal banyak sekali orang-orang yang cacat yang memang punya semangat dan dia sukses gitu ya. Jadi di tahun 2007 ada seorang buta dari Australia bernama Beber mampu menerbangkan pesawat sejauh 22.000 km. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dengan orang cacat ini bisa juga menjadi mungkin ketika dia punya niat yang kuat ya, untuk menerbangkan pesawat. Nah, ini analoginya. Hazawi ini cerita dari seorang yang cacat. Nah, kadang-kadang kita berpikir, wah mereka sukses karena mereka dari keturunan orang kaya. Padahal belum tentu juga ya. Di dalam buku ini disebutkan bahwa tidak harus dari keturunan yang kaya. Dia punya pengusaha sukses banyak juga tidak dilahirkan dari orang yang kaya ya. Terus terkait kegagalan, mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Colonel Sanders. Siapa Colonel Sanders? Colonel Sanders ini adalah seorang penemu resep ya, KFC ya. Colonel Sanders, dia mendapatkan kegagalan sampai ya puluhan kali ya dia berbisnis. Jadi Colonel Sanders ini bahkan disebut sampai ratusan kali dia gagal, yang akhirnya di usia yang sangat tua, di usia yang sangat sepuh dia bisa sukses. Ya, di sini ada beberapa cerita di dalam buku ini mengenai seorang yang memang bukan dari orang kaya ya, bisa sukses menjadi pengusaha. Jadi ada seorang pemilik hotel Said ini adalah ayahnya ini adalah seorang penjahit. Ibunya membuka usaha warung kecil ya. Jadi sejak usia 8 tahun ini ia membantu orang tuanya berdagang ya, dengan modal koper dan sepeda butut. Ia datang ke Jakarta dan tinggal di rumah
yang sangat kecil ya, berukuran 9 meter persegi. Bayangkan 9 meter persegi. Sekarang ia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, itu Pak Sukamdhani Gito Sarjono. Jadi bukan berasal dari orang kaya. Kemudian ada lagi, penguasa sukses itu tidak harus seorang pria. Jadi ada beberapa contoh wanita yang memang sukses ya. Sederet tokoh wirausahawati yang sangat sukses yang antara lain ada Anita Roddick ya. Anita Roddick jadi yang punya body shop, wanita pertama yang punya kedudukan di bursa efek New York ya. Kemudian Jackie Ambadar Lemonde ya, punya merek Lemonde, produk namanya Lemonde. Kemudian Martha Tilar punya produk namanya Sari Ayu. Nah ini kosmetik ya. Kemudian Muriati Sudibyo dengan merek Mustika Ratu. Kemudian ada Nyonya Suharti ya, ini terkenal ya sampai sekarang di tahun 2023 ini restoran ayam goreng ada di mana-mana yang dengan merek restoran ayam goreng Nyonya Suharti. Kemudian Mirandi Abidin ya punya majalah Fortune PR. Kemudian Herawati Diah punya grup media namanya Harian Merdeka. Kemudian Dewi Matik Pramono pemilik butik ya. Kemudian Anne Haira, tokoh internet marketing dari Indonesia yang terkenal di dunia internasional, Anne Haira ya. Jadi Anne Haira ini adalah salah satu perempuan yang terkenal bahkan di internasional dengan bidang internet marketing, digital marketing ya. Kalau sekarang ini lebih ke arah digital marketing sebutannya. Kemudian nah ini beberapa contoh ya, jadi bukan alasan ya sebagai seorang perempuan, bukan alasan sebagai seorang yang lahir dari keluarga miskin, bukan alasan, artinya bagaimana semua punya kesempatan untuk sukses, semua punya hak untuk sukses menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha sukses itu tidak bergantung pada modal ya. Jadi di buku ini tepatnya ya bahwa bagaimana cara rahasia mendapatkan modal ini baru di bab 1 sampai bab ini terkait bagaimana membangun mindset dulu ya terlebih dahulu. Ya. Jadi pengusaha itu tidak bergantung pada modal. Jadi ada modal itu ya mungkin perlu ada, cuma memang modal itu tidak harus banyak ya. Dengan modal seadanya, bahkan modal tenaga pun bisa menjadi modal. Modal kenalan atau relasi itu sebagai modal. Modal tenaga orang lain, bahkan modal kepercayaan itu sebagai modal juga sebenarnya. Jadi modal itu tentunya bukan hanya uang ya, bukan hanya harta, tapi bisa juga modal itu produk orang lain. Jadi jangan terpaku pada modal itu harus uang. Jadi ada cerita tentang Aristotle Onassis. Jadi ini adalah orang terkaya zaman dulu, adalah pengusaha kapal tanker ya. Dia berangkat ke Argentina pada tahun 1923 hanya membawa koper tua dan uang 450 US dollar. Jadi berangkat ke Argentina. Ia ingin membuktikan pada sang ayah bahwa ia mampu sukses tanpa bantuannya. Dia menantang ayahnya. Dia ingin menunjukkan kepada ayahnya. Ia mulai pekerjaannya sebagai pekerja bangunan dan tukang cuci piring. Dimulai dari pekerja dulu ya, pekerja bangunan dan tukang cuci piring. Dengan modal tekad, ia berhasil bekerja sama dengan pemilik usaha tembakau. Dari komisi penjualannya, ia berhasil membangun usaha demi usaha. Walaupun jatuh bangun dalam membangun usaha, akhirnya ia berhasil menjadi orang terkaya di dunia. Ya, jadi dari bekerja menjadi pekerja bangunan, kemudian ia punya modal, bukan modal uang tapi modal tekad ya, berhasil bekerja sama dengan pemilik usaha. Nah, bekerja sama berarti modalnya itu adalah modal relasi, modal kepercayaan dengan pemilik usaha tembakau. Kemudian dia dapat komisi penjualan, ia berhasil membangun usahanya. Jadi dari komisi penjualannya itu dia membangun usaha. Kemudian
Ada lagi nih cerita tentang Muriati Sudibyo. Jadi kalau Muriati Sudibyo ini memang keturunan bangsawan ya, keturunan darah biru ya. Namun dia tidak mengandalkan kebangsawanannya, mengandalkan modal dari keluarganya, tapi dia modal bisnis ini mulai dari 25.000. Di malam hari dia membuka garasi rumahnya, ia membuat jamu dari beras kencur bersama 2 pembantunya. Paginya ia menjual jamu itu di arisan, kemudian berangsur-angsur jenis produknya bertambah, pembantunya pun meningkat dari 6 orang menjadi 50 orang. Karena rumahnya sudah penuh sesak dengan bahan-bahan jamu, Muriati Sudibyo ini akhirnya mendirikan pabrik jamu dengan nama Mustika Ratu di tahun 1987. Jamunya tidak hanya terkenal di Indonesia tapi juga mancanegara. Jadi intinya bukan kebangsawanannya, tapi dia memang ada kemauan keras untuk menjadi sukses di bidang usaha ya. Ya, jadi banyak sekali ya cerita-cerita tentang orang-orang sukses ya, yang memang perlu menjadi inspirasi bagi teman-teman sobat bisnis kalian yang ingin memulai bisnis atau yang sedang menjalankan bisnis biar tetap semangat ya. Jadi sukses dalam bisnis tidak ada kaitannya dengan modal. Terlalu banyak orang sukses mulai usaha dengan modal seadanya atau bahkan tanpa modal. Robert T. Kiyosaki justru menganjurkan agar menggunakan modal orang lain. Nah, modal orang lain bukan modal sendiri dalam berbisnis. Modal orang lain yang dimaksud adalah misalnya modal investasi, modal kerjasama ya. Nah, kalau Robert T. Kiyosaki ini menyebutkan modal, bisa juga modal pinjaman bank, tapi kalau saya sendiri tentunya menyarankan sebaiknya jangan modal pinjaman bank ya, karena apalagi bisnisnya ini tentunya baru mulai bisnis yang memang pinjaman bank tentunya ya memang harus angsurannya terus berjalan, ditambah lagi dengan bunga pinjamannya. Sebaiknya kerjasama dengan orang lain atau investor, cari investor yang memang bisa diajak bekerja sama untuk menanamkan modalnya di bidang usaha kita. Nah, di bab keempat ini masih juga ada tentang mindset ya, bagaimana cara berpikir orang kaya. Jadi selain mempersiapkan mental menjadi orang kaya atau menjadi orang sukses, jadi calon wirausahawan ini harus menggunakan prinsip dan karakter wirausahawan. Seorang wirausahawan sukses memiliki prinsip dan karakter hidup yang jelas berbeda dengan orang miskin, para pekerja, atau mereka yang tidak memiliki jiwa wirausaha. Jika ingin memiliki mindset sejajar dengan para pengusaha, tentunya kita harus mempelajari prinsip dari mereka. Yang pertama, prinsip-prinsipnya adalah berpandangan positif terhadap uang ya. Jadi ada yang berpikir bahwa uang itu justru sumber malapetaka, takut dirampok, takut kecurian ya. Jadi banyak orang miskin mengatakan bahwa uang itu adalah sumber kejahatan ya, sumber konflik persaudaraan. Jadi akhirnya tidak mau mencari uang banyak-banyak atau tidak mau terlalu bekerja keras mencari uang ya. Ya, ada benarnya jika memang kita punya proporsi ya. Tapi jadi berpikir positif dengan uang, tentunya kita bagaimana uang itu bisa bermanfaat buat diri kita, bahkan bermanfaat juga buat orang lain. Misalnya kita bisa mendermakan atau mensedekahkan ke orang lain, orang yang membutuhkan. Kita juga bisa menanamkan modal ke para calon pengusaha lainnya ya, ketika kita sudah sukses. Nah, itu berpikir positif tentang uang. Jadi di dalam buku ini penulis mengingatkan seorang rekan warga Belanda yang menetap di Indonesia. Ketika kehidupannya masih sulit, guru spiritualnya ini memberikan resep berupa afirmasi. Ya, setiap pagi yang mengucapkan afirmasi, saya cinta uang, saya cinta uang ya. Afirmasi tersebut diucapkan 100 kali setiap harinya.
Menurutnya kata-kata itu sangat berpengaruh. Uang seperti datang mengalir itu memang mantra dan atau kata-kata ajaib. Dalam buku Meraih Impian Melalui Kekuatan Pikiran, ya penulis menjelaskan logika pernyataan itu. Jadi sebenarnya ini sama dengan law of attraction ya. Jadi hukum bagaimana pikiran kita ini menjadi sumber energi atau sumber sugesti ya, jadi sugesti ya. Ketika kita berpikir positif tentang uang, maka uang pun mengalir ya. Ini banyak ya motivator yang memang menyampaikan hal-hal yang memang seperti ini. Jadi pikiran kita ini justru akan menjadi kenyataan ya. Jadi berpikirlah positif untuk terkait bagaimana kita menjadikan uang itu menjadi sumber yang atau alat yang memang bisa menjadi positif, bisa digunakan, bisa didermakan, bisa disedekahkan, bisa dimanfaatkan buat diri sendiri, buat keluarga, buat orang lain. Kemudian prinsip apa lagi? Miliki realitas pengusaha kaya raya. Jika menjadi pengusaha kaya raya, Anda harus memiliki realitas menjadi orang kaya, tidak sekedar kaya. Jadi realitas artinya kemampuan kita untuk bertahan pada impian tersebut. Jadi kita harus sadar bahwa kita kalau jadi orang kaya seperti apa nih, kita harus merealisasikannya tentunya ya. Orang kaya memiliki realitas yang tidak memiliki orang miskin ya. Orang bermental kaya akan mengatakan ia sangat mungkin kaya, yakin optimis bisa kaya. Jadi sementara orang miskin hanya bisa menertawakannya gitu ya. Orang miskin hanya mengatakan nggak bakal mungkin kaya, nggak bakal mungkin lah kita kaya gitu ya. Atau pesimis ya, nggak mungkin lah dengan kita bekerja seperti ini kita menjadi kaya. Nah itu pikiran-pikiran orang-orang miskin. Nah kalau kita yakin bahwa kita akan bisa menjadi orang kaya, jadi kita harus merealisasikannya bagaimana kita menjadi orang kaya. Jadi ada orang kaya seperti Donald Trump ya, yang jadi presiden Amerika ya. Kemudian ada Bill Gates, ada Onassis. Dia sanggup hidup dalam realitas bahwa mereka akan menjadi orang kaya raya. Jadi kalau zaman sekarang ini di Indonesia ada yang namanya Willy ya, Willy, tahu YouTuber Willy ya. Willy ini dia sebenarnya dia bukan orang kaya, tapi bagaimana dia merealisasikan bisa menjadi orang kaya dengan cara memborong produk kemudian membagikannya. Nah itu salah satu inspirasi. Jadi si Willy ini termasuk cerdas ya. Jadi dia tidak merupakan orang yang kaya banget gitu. Memang orang yang biasa saja, tapi dia dengan membuat video dengan personal brand bahwa dia orang kaya dan dengan memborong barang-barang, memberikan banyak orang untuk mendapatkan uang gitu. Itu sesuatu yang memang dia realisasikan menjadi orang kaya. Dan akhirnya YouTube-nya ini tembus ya sampai jutaan subscriber dengan dia dengan membuat konten-konten yang berbagi, konten-konten memborong barang. Nah itu justru dia menjadi kaya beneran akhirnya ya. Nah itu salah satu orang yang saat ini ya, anak muda yang luar biasa ya. Kemudian, nah ini mindset bekerja keras ya. Pengertian bekerja keras ini tidak merujuk pada pengertian bekerja dengan otot ya. Artinya bekerja keras ini, nah apalagi para pekerja yang memang memulai bisnis, pasti dia bekerjanya lebih keras daripada rekan-rekannya yang hanya memang bekerja saja gitu. Kenapa dia bekerja keras? Karena orang yang punya mental bisnis, orang ingin menjadi pengusaha, beralih dari pekerja menjadi pengusaha, dia akan di awal pasti effortnya akan lebih tinggi. Yang pertama dia pulang kerja tentu tidak langsung istirahat, tapi dia mulai mungkin berdagang atau
mencari objekan atau belajar bagaimana membangun bisnis, cari tahu bagaimana rahasia bisnis setelah dia pulang kerja, atau saat jam istirahatnya dia sudah menyebarkan memasarkan produk-produk yang dijualnya, kemudian nanti dikirim setelah pulang kerja. Nah, itu artinya bekerja keras ya, artinya waktu istirahatnya mungkin berkurang, tapi itulah salah satu tahapan orang untuk menjadi sukses. Kemudian ada yang namanya bekerja cerdas. Nah, ini bekerja cerdas ini tentunya bekerja yang memang bagaimana mengefektifkan cara kegiatan kita, bagaimana dengan mengorbankan sedikit waktu, tenaga, modal, tapi menghasilkan banyaknya. Itu termasuk ya cara bekerja cerdas ya. Nah, yang paling penting adalah piawai mengelola uang ya. Jadi prinsip orang kaya itu dia pintar bagaimana mengelola uang. Artinya punya pembagian bagaimana mengolah uang itu dialokasikan. Tentunya orang kaya berpikir bahwa uang itu harus diputarkan, harus harus bisa bekerja untuk menghasilkan uang kembali, yaitu bagaimana kekuatan uang itu memiliki produktivitas ya. Jadi bukan hanya untuk dibelanjakan, tapi bagaimana uang itu misalnya membeli produk yang produknya itu bisa menghasilkan uang kembali ya. Nah, itu prinsip dalam mengelola uang orang kaya. Jadi di sini disebutkan bahwa biasanya pengaturan proporsi keuangan mereka ini ya 30% dialokasikan untuk tabungan, 30% dialokasikan untuk konsumsi, dan sisanya 40% itu untuk modal usaha. Nah, ini proporsi dari pengusaha ya. Calon pengusaha itu harus punya proporsi seperti ini kalau mau jadi sukses. 30% untuk ditabung, 30% untuk dikonsumsi, 30% lagi untuk modal usaha. Bayangkan. Jadi hanya 30% yang dikonsumsi ya. Jadi kemudian disebutkan bahwa di buku ini mereka pola pikirnya bagaimana dia menunda kesenangan, delay gratification, menunda kesenangan untuk kedepannya dia akan bisa mempunyai kesenangan yang memang di hari yang mungkin di usianya yang memang sudah cukup ya untuk bisa artinya pensiun ya dari hal-hal kegiatan yang menyibukkan dirinya untuk mencari uang, tapi uang justru bekerja, artinya passive income yang berjalan ya. Jadi dia tidak perlu lagi bekerja lagi. Nah, itu adalah prinsip dari seorang yang sukses. Jadi mengundang kesenangan untuk kesenangan yang akan datang. Jadi mereka tuh ingin uang itu bekerja 24 jam. Jadi bukan dia yang bekerja 24 jam, tapi nanti uang itu yang akan bekerja. Nah, itu adalah salah satunya ya. Di sini disebutkan. Jadi kalau orang yang kaya itu mindsetnya pasti terbalik dengan orang miskin ya. Biasanya kalau orang miskin itu ketika ada barang murah, bagaimana dia beramai-ramai memborongnya ya. Padahal belum tentu barang yang diborongnya itu diperlukan ya. Jadi kalau orang kaya itu berpikir terbalik dari orang-orang yang miskin. Jadi orang kaya justru malah bagaimana dia mendapatkan barang murah dan kemudian
berpikir bagaimana ini bisa dijual kembali. Nah itu dia pikiran orang kaya. Jadi Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka, bukan mereka yang bekerja untuk uang. Nah ini yang sudah berjalan ya. Terus kemudian David Beck, penasihat keuangan dan penulis buku Smart Couple Finish Rich, mengatakan, ketahuilah apa yang sedang dilakukan uang Anda, apakah ia akan membuat Anda bertambah kaya atau Anda bertambah miskin. Nah itu pertanyakan kembali kepada diri Anda masing-masing. Apakah uang itu menambah Anda kaya atau menambah Anda miskin? Jadi orang menyimpan uangnya di bank, menggunakan uangnya secara cerdas. Apakah orang yang menyimpan uang itu termasuk cerdas menyimpan uang di bank? Jawabannya tidak. Jadi justru menyimpan uang di bank itu di dalam buku ini disebutkan tidak cerdas. Jadi menyimpannya gimana? Yang dimaksud menyimpan, jadi justru tadi disebutkan bahwa ya menabung ini cukup 30%. Jadi 40%-nya itu diputar di usaha ya. 30%-nya dikonsumsi. Jadi lebih banyak diputar di usaha atau diinvestasikan ya, bekerjasama dengan. Karena memang kenapa disebut tidak cerdas? Karena inflasi dengan bunga di bank itu justru besarannya lebih tinggi inflasi ya, apalagi kondisi ekonomi yang lagi sulit misalnya. Jadi ada seorang pakar bisnis, dia mengatakan bahwa jadi bahkan kita menyimpan uang pun jangan tujuannya hanya untuk menyimpan, tapi bukan tujuannya, berpikirnya untuk menyimpan atau meniatkan untuk menyimpan, tapi meniatkan untuk agar bank tersebut berjalan, bisa menggaji orang-orang, menggaji karyawannya. Jadi di dalam menyimpan uang pun harus berpikir dengan atau diniatkan untuk uang itu bermanfaat gitu, bukan uang itu ditimbun. Jadi kalau ditimbun justru akan sebenarnya tidak diperbolehkan, karena kalau di dalam Islam sendiri menumpuk-numpuk harta tidak dibolehkan ya. Artinya ditimbun tanpa ada kebermanfaatan itu sebenarnya dilarang di dalam Islam. Nah, ada prinsip yang berikutnya adalah, jadi seorang pengusaha itu harus lihai mengelola waktu, manajemen waktu ya. Jadi waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia ya. Kita proporsikan waktu istirahat, waktu beribadah, waktu berbisnis, waktu bekerja, waktu membangun relasi, itu harus kita alokasikan masing-masing. Jadi jangan sampai alokasinya lebih banyak yang istirahatnya, atau lebih banyak berleha-lehanya. Kalau perlu jangan sampai ada yang waktu leha-leha, tapi waktu rekreasi oke. Jadi waktu rekreasi untuk istilahnya merefresh tenaga kita, merefresh pikiran kita, atau justru dengan rekreasi kita mendapatkan ide-ide dari rekreasi tersebut. Jadi tetap proporsikan waktu kita tersebut. Jadi jangan sampai waktu malah waktu yang berdiam diri, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, itu kita gunakan. Karena waktu itu terus forward ya, maju terus ya, artinya nggak bisa kembali lagi ya. Waktu itu tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa terulang kembali. Yang terjadi biasanya kalau kita menghabiskan waktu sia-sia, tentunya akan menjadi penyesalan. Yang terjadi adalah penyesalan di akhir ya. Kalau di awal itu pendaftaran, kalau di akhir penyesalan. Jadi prinsip yang selanjutnya tadi melihai atau pandai mengelola waktu, pandai memanage waktu ya. Kemudian prinsip
lainnya, terakhirnya. Oke, ini bukan terakhir, tapi prinsip lainnya adalah senantiasa berpikir positif ya. Tadi sudah disebutkan juga bahwa bagaimana pikiran positif tentang uang. Jadi prinsip orang kaya itu, prinsip orang sukses itu, prinsip orang pengusaha itu harus berpikiran positif. Jadi ketika berpikiran positif, maka energi yang dikeluarkan itu positif. Kita memiliki kekuatan untuk berkegiatan, bekerja atau berusaha. Jadi pandangan Zig Ziglar ya, positive thinking won't let you do anything, but it will let you do everything better than negative thinking will. Orang yang berpikir positif belum tentu mencapai impian mereka, namun orang yang selalu berpikiran negatif hampir mustahil dapat mencapai banyak kemajuan di dalam hidup. Jadi belum tentu sih positif itu akan mendapat impian, tapi paling tidak dia masih ada harapan dibandingin orang yang berpikir negatif, tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian mampu membalik hal negatif menjadi positif. Nah, ini berlaku juga di saat pandemi ya. Jadi ketika orang-orang berpikir negatif, waduh pandemi tidak bisa kemana-mana ya, akhirnya stres bahkan ada yang bunuh diri ketika menghadapi pandemi. Jadi mati dengan pikirannya sendiri. Jadi seorang pengusaha itu justru bagaimana membalikan sesuatu yang negatif, suatu hal yang sempit bisa menjadi lapang. Jadi di zaman pandemi itu justru konten kreator itu bermunculan. Nah, itu suatu peluang. Akhirnya banyak juga yang sukses di bidang konten kreator ya. Jadi bagaimana ketika mengambil kesempatan di dalam kesempitan ya, istilahnya ya mungkin ya. Jadi di buku ini disebutkan ada cerita gini, sehabis mengikuti sebuah seminar gratis yang diselenggarakan oleh seorang motivator terkenal, seorang peserta berkomentar, pembicara ternyata hanya ingin menjual tiket seminar. Saya menilai walaupun seminar itu gratis, pengetahuan yang saya dapatkan lumayan banyak. Jadi ada seorang peserta seminar yang berpikiran negatif ya, wah ini mah cuma bisnis jual tiket doang ini mah. Jadi ada juga kan seminar yang memang gratis terlebih dahulu, kemudian tiket seminar lanjutannya itu berbayar ya. Padahal di gratis itu pun kadang-kadang memang ada informasi-informasi yang positif ya. Dan selain itu juga di dalam ketika kita mengikuti seminar, kita bisa mendapatkan relasi baru, kenalan baru. Nah, itu bisa menjadi jejaring network kita untuk berbisnis ya. Oke. Selanjutnya orang kaya itu orang yang sukses itu hanya bersedia menerima informasi positif. Maksudnya apa? Jadi ketika mendapat informasi negatif harus disaring terlebih dahulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Jadi hati-hati dengan informasi-informasi negatif ya, yang disebutkan di buku ini. Karena ketika kita mendapatkan informasi-informasi negatif, tentunya kita akan berpikiran negatif juga ya, terkait misalnya kejadian kriminal, kejadian penculikan atau apa lain-lain, itu membuat kita menjadi takut ya. Padahal itu juga belum tentu benar, artinya bisa jadi hoax atau fitnah. Terus bergaul dengan orang-orang positif. Nah, ini prinsip yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang positif. Kemudian prinsip selanjutnya adalah mampu menjual diri sendiri. Nah, ini kata-kata menjual diri sendiri ini kalau kita maknain terlalu agak negatif ya. Tapi gini maksudnya,
sebenarnya sih terutama di bidang ini ya, jasa itu biasanya yang menjual dirinya gitu, menjual kemampuannya. Jadi di dalam buku ini disebutkan yang dimaksud menjual diri tidak sama dengan menjual diri artinya dengan konotasi negatif ya, atau self marketing. Jadi menjual diri, self marketing itu adalah menjual segala kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan uang. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri, kita punya kemampuan apa. Nah itu kita maksimalkan, kita jual kemampuan kita untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan apa yang kita ingin raih, kita cita-citakan. Jadi penulis marketing war yang bernama Ulrich and Jack Trout mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan Anda harus menganggap diri Anda sebagai sebuah produk. Bayangkan, jadi Anda sendiri adalah sebuah produk gitu. Jadi ketika menjual produk pun kita harus memberikan pelayanan yang baik. Nah itu kan bagaimana produk itu bernilai ketika pelayanannya baik, pelayanan kita baik, ya kan? Kemudian jadi bagaimana kita sebagai produk ini ya bagaimana kita mempromosikan diri kita, bisa dipercaya orang lain, bisa dipercaya investor ya. Jadi tahukah Anda di dalam buku ini disebutkan seorang marketing seringkali menjadi sukses bukan karena produknya, bukan karena produk yang dijualnya, bukan karena produknya berkualitas, tetapi karena kemampuannya menjual produk. Jadi bagaimana dia bisa menghipnotis ya dalam tanda kutip calon pembelinya untuk membeli, ya bukan hanya satu, bahkan bisa memborongnya gitu ya. Jadi di dalam buku ini penulis memiliki seorang teman, disebutkan memiliki teman yang begitu rajin belajar ilmu jurnalistik. Meski baru beberapa bulan belajar, ia telah mampu meyakinkan orang lain bahwa ia seorang jurnalis senior. Jadi walaupun dia sebenarnya baru junior, jadi dia ingin meyakinkan orang, mampu meyakinkan orang bahwa dia seorang penulis atau jurnalis ya, jurnalis senior. Dan akhirnya dia mendapatkan banyak proyek terkait bidang penulisan ya, seperti jurnalis senior yang dapatkan. Steve Chen, seorang motivator andal dari Taiwan, pernah berkata, tingkatkan dulu popularitas Anda. Nah, jadi ini yang dimaksud saat ini disebut namanya personal branding. Nah, personal branding ya. Jadi kita ini sebagai produk yang bermerek. Merek kita ini apa sih? Kita sebagai orang yang misalnya baik hati, kita seorang yang helpful, kita seorang yang mampu memberikan manfaat banyak orang. Nah itu personal branding kita bangun. Nah kayak personal branding itu macam-macam ya. Ada personal branding misalnya Kiki Saputri, seorang stand up comedy yang bisa berani merosting pejabat gitu. Kemudian ada namanya siapa di pebasket sombong, siapa namanya lupa saya. Nah itu Deddy Corbuzier punya personal branding apa dia? Sekarang personal brandingnya itu sebagai podcaster. Kemudian siapa lagi? Nah itu personal branding yang memang dibangun dari konten-konten yang dia posting ya, kemudian viral. Nah itu menjadi personal brandingnya. Jadi ketika personal branding itu dijual, jadi orang udah tahu kalau misalnya mau terkait podcaster yang terkenal ya di Indonesia siapa, Deddy Corbuzier misalnya. Jadi ketika popularitas kita meningkat, tentunya penghasilan pun akan meningkat. Nah, itu kita harus yakini. Itu ya. Jadi
Jadi kalau dulu saya itu pernah, nih kita coba contoh ini, saya pernah memiliki personal branding sebagai penjual alat kesehatan ya. Saya jual alat kesehatan di kantor saya, kemudian ya di luar juga melalui jaringan, bukan jaringan, forum namanya Kaskus. Nah itu, saya dulu punya merek namanya Siva Medica. Nah itu kalau orang nyari alkes ya di Siva Medica secara online di Kaskus ya. Nah itu kalian sudah punya. Nah atau teman saya langsung berpikir ketika dia mencari alat kesehatan, oh ke Mas Muslim aja, ke Pak Muslim aja untuk beli alat kesehatan. Bahkan saya sudah tidak menjual alat kesehatan sampai sekarang. Ada yang waktu pandemi sempat nyari tabung oksigen itu di saya, itu karena memang personal branding itu sudah terbangun lama ya. Oke, baik, selanjutnya orang yang sukses itu, orang yang kaya itu harus memiliki keahlian khusus. Nah ini dia. Jadi kita harus memiliki keahlian khusus. Nah tadi personal branding juga punya kaitan itu. Ketika kita memiliki keahlian khusus, ya, keahlian menjual, keahlian yang memang tidak punya di, keahlian yang memang, kompetensi yang memang jarang di ini, apalagi ya, tentunya itu bisa menjadi value buat diri kita sendiri ya. Jadi keahlian khusus itu artinya adalah sebuah potensi yang bisa melengkapi Anda ketika menjual diri dari personal branding tadi ya. Misalnya seorang lulusan STM yang mengerti tentang reparasi alat elektronik akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi ketika berkunjung ke orang kaya. Kemudian anak STM ini misalnya berkunjung ke rumah orang kaya, kemudian ada barang yang rusak, nah dia menawarkan untuk memperbaiki dan bisa diperbaiki, tentunya itu menjadi nilai ya ketika dia bisa memperbaiki. Di kemudian hari ketika dia diminta tolong ya mungkin akan dibayar tentunya ya. Nah itu salah satunya. Jadi ketika kita mempunyai kompetensi tentunya akan bernilai diri kita tentunya. Nah prinsip yang berikutnya adalah terkait inovatif dan kreatif. Nah jadi orang pengusaha, orang sukses itu tentunya punya imajinasi tinggi, punya daya kreativitas tinggi ya. Kreativitas ya artinya tidak stuck di situ saja, tapi ketika buntu di jalan ini dia akan menjadi jalan yang lain. Jadi bisa menginovasikan suatu produknya atau bisa melihat peluang, melihat kesempitan menjadi peluang ya, melihat kesempitan menjadi kesempatan ya. Tentunya itu salah satu prinsip dari seorang yang sukses. Nah, prinsip lainnya adalah disiplin dan menjaga komitmen. Jadi gini, ketika kita sudah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan sesuatu, nah itu harus kita jaga ya. Artinya karena memang itu menjadi menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita ya. Jadi jangan sampai kita tidak punya komitmen. Jadi orang sukses itu menepati janji, bisa dipercaya dan tidak menunda-nunda sesuatu. Jadi kalau komitmennya harus dikerjakan sampai 2 minggu, misalnya kita bilang 2 minggu selesai, nah itu harus 2 minggu. Kalau misalnya lewat, nah itu dia akan menjadi cacat bagi kita sendiri ya. Jadi waktu itu bagi orang sukses itu berharga ya. Jadi jangan sampai ketika janji, misal janji ketemu, kita tidak menepati janji, telat datangnya. Artinya kita justru mencuri waktu orang lain ketika kita telat ya, berjanji bertemu dengan orang lain. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian prinsip yang lain adalah percaya diri dan optimis. Percaya diri dan optimis. Jadi bagaimana kita bisa dipercaya orang lain kalau kita sendiri tidak percaya terhadap diri kita sendiri. Optimis, tetap optimis artinya kita dengan optimis kita akan melaju ya, untuk bergerak untuk menjadi maju.
Kemudian selalu mencari peluang. Nah, prinsip berikutnya adalah selalu mencari peluang-peluang ya. Jangan sampai peluang itu diambil orang lebih dulu. Justru kita harus cepat mencari peluang tersebut, mendapatkan peluang tersebut. Berusaha menjadi yang pertama. Nah, itu dia. Ketika peluang itu ada, nah kita harus berusaha sebagai menjadi orang yang pertama. Ya. Karena ketika menjadi orang pertama tentu kalau di dalam bisnis itu ada namanya pemimpin pasar, lead ya, market ya. Jadi jangan sampai kita justru menjadi followers, tapi kita harus menjadi orang yang pertama. Berusaha selalu menjadi orang yang pertama membuat inovasi ini, menemukan ini dan lain-lain ya, memberikan solusi dan lain-lain. Terus prinsip yang lainnya adalah berorientasi membantu orang lain. Nah, jadi gini, ketika kita berusaha, niatkan kita membuka lapangan kerja. Nah, itu salah satu visi dari seorang pengusaha ya. Jangan sampai kita punya usaha tapi hanya untuk diri sendiri saja, tapi bagaimana kita bisa membahagiakan diri sendiri juga bisa membahagiakan orang lain. Karena dengan begitu ya, itu adalah ciri orang yang sukses ya. Baik, mungkin sementara satu lagi terakhir adalah orang sukses itu karena dia bersyukur ya. Dia bersyukur terhadap kondisi saat ini. Dengan bersyukur dia akan menjadi lebih tenang, dan biasanya kalau di dalam Islam itu jika kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Baik teman-teman sobat bisnis, sementara nih sampai bab 4 ya terkait mindset, juga membangun mindset menjadi usaha. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.